Bisa dijelaskan bagaimana kronologinya? Jadi gini Pak kronologinya. Seblak yuk. Boleh. Serajendra gak sih? Iya, Serajendra. Tapi dia bukan sama Grace. Dia sama siapa? Makanya. Kita kasih tahu Grace gitu. Coba kasih tahu. Makanya. Sekarang kamu maunya kayak gimana? Gimana apanya? Aku tahu ya sama ini kamu di belakang jalan sama cewek lain. Nih, kuncinya. Apaan sih, aku sama dia cuma sebatas teman kuliah. Aku nggak mau tahu mau temen kayak mau temen kuliah. Aku mau kita putus. Kamu dewasa dikit dong, jangan kayak gini. Udahlah, aku capek. Tumben lu drag sini, biasanya sibuk pacaran sama si Grace. Ya, salah paling juga lagi ada masalah ini mau kayak sini. Apaan sih lu? Ya terus kenapa? Gua habis diputusin sama si Grace gara-gara gua ketahuan jalan sama Kinan. Ya lu, gue suruh kopik malah keciri mekar. Bodo amat ah, gua lagi sakit hati banget. Lah, foto si Grace itu, cakep juga dia. Ah, berisik lu. Lu kan sakit hati sama dia, kenapa lu nggak balas dendam aja? Maksud lu? Gila lu berdua, biar apa coba begitu? Ah, nggak usah ikut campur dah lu. Ah, udah ya, gua mau balik dulu. Ya. Nice. Rizky, Iya, sehat lo? sehat. Gimana, udah jadi belum Dra? Udah nih. Gimana menurut lo? Widih, keren banget editan teman gue. Pasti banyak yang percaya nih. Makanya ini mah udah gacor udah ini. Ya. Lah ini si Grace, dia ngapain ngupload foto kayak gini? Dan ini juga bukan akunnya. Pak, sepertinya ini alamat pelaku. Baik, kita cek dan keluarkan surat perintah penangkapannya. Ada apa ya, Pak? Kami mendapatkan surat perintah penangkapan saudara Rizky atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Loh, maksudnya apa ya, Pak? Silakan dibaca suratnya terlebih dahulu. Hah? Kasus pencemaran nama baik?
Saya nggak melakukan ini semua, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Saya minta bukti nyatanya, Pak. Setelah saya melacak, saya menemukan alamat ini. Oh, saya tahu. Itu Rajendra, Pak, teman saya. Saya siap menunjukkan alamat tempat tinggalnya, Pak. Ini, Pak, rumahnya. Coba panggil teman kamu. Dra, keluar. Nih gue Eki. Apaan sih, Ki? Ini apaan maksudnya? Benar, atas nama saudara Rajendra. Iya benar, Pak, saya. Saudara Rajendra, mohon ikut kami ke kantor atas dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian bersama saudara Rizky. Maksudnya gimana, Pak? Kalau Saya selanjutnya silakan ikut ke kantor bersama kami untuk memberikan keterangan ataupun saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin terhormat, sidang pidana perkara nomor 002 garis miring IPDN garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Bogor akan segera dimulai. Pertama-tama kami mempersilahkan insan media untuk mengambil gambar dan merekam berjalannya sidang dalam keadaan tenang supaya tidak mengganggu perjalanan sidang. Terima kasih. Para majelis hukum mempersilahkan untuk masuk ke ruangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum memulai persidangan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum sidang dimulai, izinkan hakim anggota kedua membacakan tata tertib persidangan. Baik, berikut ini tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi. Yang pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruangan sidang. Yang kedua, duduk rapi dan sopan selama konferensi. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang keenam, dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak-anak tersebut menghadiri konferensi. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedelapan, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Terima kasih hakim anggota 2 atas tata tertibnya. Saya harap saudara-saudara mengerti dengan baik tata tertib tersebut. Baik, saya akan lanjutkan sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang akan memeriksa dan mengadili tindak pidana pencemaran nama baik dengan nomor registrasi 002 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring PNPGR atas nama terdakwa Rajendra Ragawilapa dan Rizky Maulana dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia.
Penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, untuk yang pertama, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama, Rajendra Ragawilapa, tempat tanggal lahir, Bogor, 12 Januari 2003, jenis kelamin, laki-laki, alamat Jalan Toha, RT 02, RW 03, Pakansari, Bogor, agama, Islam, status pelajar atau mahasiswa, kebangsaan, Indonesia. Apakah benar saudara? Benar, Pak Hakim. Baik, untuk yang kedua, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama, Rizky Maulana, tempat tanggal lahir, Bogor, 18 November 2002, jenis kelamin, laki-laki, alamat Jalan Istiqomah, RT 04, RW 02, Pakansari, Bogor, agama, Islam, status pelajar mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Apakah benar saudara? Benar yang mulia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016. Ujaran kebencian dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu saudari Amanda Paramita SH. Betul Anda penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudari membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudari? Jika ada, mohon tunjukkan. Ya, majelis hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Surat dakwaan dengan nomor register 002-PID-B-2024-PNBGR. Terdakwa nama lengkap 1. Rajendra Ragawilapa. 2. Rizky Maulana. Penahanan terhadap terdakwa baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan adanya penahanan. Sebelum membaca surat dakwaan, saya meminta izin kepada yang mulia, yaitu di antara kedua terdakwa di sini, Rajendra Ragawilapa dan Rizky Maulana, saya meminta izin hanya membacakan satu surat dakwaan dari di antara dua. Dipersilakan. Berikut surat dakwaannya, bahwa terdakwa Rajendra Ragawilapa dengan rekannya Rizky Maulana setidaknya pada hari Senin 25 Desember 2023 pada pukul 13.00 WIB, saudara kesempatan di pos Ronda Situ Citata atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dengan tidak berhak dan sengaja telah menerima tawaran untuk melaksanakan pencemaran nama baik. Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti yang mulia. Bagaimana dengan terdakwa 2? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, saya tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini jaksa penuntut umum? 2 orang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertamanya. Baik yang
saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai saksi apa? Saksi di sini sebagai saksi terdakwa yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Rizky Maulana dan Rajendra Ragawilapa. Baiklah saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mulia dan siap bersedia untuk memberi keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Arjuna Chandra, tanggal lahir 23 Agustus 2003, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Cibinong, status mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia untuk disumpah yang mulia. Baik, kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada petugas kerohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya cuma baik yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mengerti alasan mengapa saudara Dan kembali ke tempat duduknya. Untuk Panitera dipersilakan memanggil saksi kedua atas nama Ulan Sulistiani. Saksi atas nama Ulan Sulistiani dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi korban yang mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberi keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan identitas saudari sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama Ulan Sulistiani Ingrum, tanggal lahir 28 Maret 2003, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Cirio, status mahasiswi, kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Betul yang mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia disumpah. Baik, dipersilakan kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi silakan duduk kembali. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Saudari saksi, Anda telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudari saksi mengerti?
Baiklah, langsung saja. Apakah saudari dikenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengetahui terkait perkara apa saudari dipanggil ke persidangan ini? Mengetahui terkait dengan pencemaran nama baik dan kebencian yang dilakukan oleh terdakwa oleh korban atau teman saya sendiri. Baiklah, saudari saksi, apa yang Anda ingat tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 25 Desember? Saat itu saya sedang membuka Twitter, namun tidak sengaja di ganda saya menemukan foto teman saya, dan ternyata itu bukanlah akun teman saya. Ternyata fotonya itu viral dan dipenuhi oleh komentar-komentar jahat. Dan saya langsung memberitahu kepada teman saya dan kami pun langsung bergegas melapor kepada pihak polisi. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Untuk hakim anggota, jaksa penuntut umum, ataupun penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saya ingin bertanya untuk saksi 2, saudari saksi. Apakah Anda yakin tentang hubungan terdakwa dengan korban? Saya yakin bahwa Grace memiliki hubungan dengan terdakwa Rajendra, namun akhir-akhir ini hubungan mereka terganggu karena adanya kesalahpahaman di antara kedua. Terima kasih atas jawabannya saksi 2. Bagi jaksa penuntut umum serta penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Ya, kami persilahkan. Apakah yang Anda ketahui tentang terdakwa lainnya? Saya tidak tahu apa dengan terdakwa lainnya. Apakah saudara saksi tahu foto yang digunakan untuk pencemaran nama baik terhadap korban didapatkan dari cara yang seperti apa? Saya tidak tahu, tapi saya tahu pasti bahwa teman saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dan foto tersebut sudah diedit oleh terdakwa karena ingin balas dendam dan ingin melakukan kejahatan lainnya. Baik, terima kasih saudari saksi. Pertanyaan kami cukupkan. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang disampaikan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia. Baik, kami persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah Anda yakin bahwa kesalahpahaman antara terdakwa dengan korban yang mendasari terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap korban? Saya yakin tapi tidak ada alasan logis lagi selain permasalahan tersebut. Baik, pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih penasihat hukum. Baik, apakah dari pihak jaksa penuntut umum serta hakim anggota sekalian ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita sudahi pernyataan dari saksi kedua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas keterangannya. Kepada saudari saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudari dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin dari Yang Mulia. Apakah saudari mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Diperintahkan terdakwa untuk duduk kembali ke depan ruang persidangan. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Apakah saudara sekalian bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Dan kepada terdakwa kami persilakan untuk berdiri. Dan kepada hakim anggota 1 untuk memimpin sumpah saksi. Wallahi saya bersumpah, Wallahi saya bersumpah. saya akan menerangkan dengan sebenarnya Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kepada rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Saudara terdakwa, Anda telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar atau alami sendiri, dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara terdakwa dapat diancam dengan sanksi pidana. Apakah saudara terdakwa mengerti? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat Yang Mulia. Baiklah, hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Saudara terdakwa, apa benar Anda melakukan aksi pencemaran nama baik terhadap korban? Benar Yang Mulia. Saudara terdakwa 2, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal Pak Hakim. Baiklah, pertanyaan saya cukup Yang Mulia.
Baiklah, kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Baik, kami persilahkan. Baik, saudara terdakwa, Anda mengakui semua perbuatan Anda. Kemudian, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencemaran nama baik tersebut? Saudara terdakwa, mohon jawab pertanyaan saya. Namun yang mulia hakim, saudara terdakwa Rajendra dan Rizky berhak tetap berdiam. Saya melakukan saja. Apakah Anda yakin dengan pengakuan Anda? Karena dari sisi menunjukkan bahwa Anda yang melopori peristiwa ini. Iya, saya mengakui. Saya ikut serta dalam peristiwa tersebut dan saya mengaku Rajendra untuk melakukan tindakan tersebut. Apa yang telah kamu katakan kepada Rajendra pada saat itu? Waktu itu saya bilang, Jen, daripada lo sedih, mending lo balas dendam aja. Dengan cara apa kalian balas dendam terhadap korban? Saya menyarankan Jenda untuk memposting foto Grace jadi foto vulgar. Baik yang mulia, pertanyaan saya terbuka. Baiklah, untuk hakim anggota dan penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saya ingin bertanya kepada terdakwa 2. Apa yang saudara terdakwa lakukan dengan foto korban dan telah diedit? Saya menyuruh Rajenda untuk memposting foto tersebut di komputer milik saya. Mengapa Anda meminta saudara terdakwa 1 untuk memposting foto tersebut menggunakan komputer Anda? Karena sebelum memposting foto tersebut, kami membuat akun bodong supaya tidak mudah dikenali dan tidak mudah dilacak oleh siapapun. Aplikasi apa yang Anda gunakan? Kami mempostingnya di Twitter. Baik, pertanyaan saya cukupkan yang mulia. Baik, hakim anggota 2, silakan mengajukan pertanyaan. Apa yang mendasari Anda untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut? Saya sakit hati karena Grace telah mencapakan saya. Lalu apakah benar bahwa detik itu juga korban memutuskan hubungan dengan Anda? Benar, ya. Baik, pertanyaan kami cukupkan. Apakah saudara penasihat hukum ingin menunjukkan pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Saya mengatakan keterangan dengan sejujur-jujurnya dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, saya mengakui semua perbuatan saya dan telah menceritakan kronologinya. Berarti saat saudara melakukan pencemaran nama baik tersebut, benar rekan Anda yang menyarankan terlebih dahulu? Benar, dan saya menyetujuinya. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan tindakan pencemaran nama baik tersebut? Saya menyesal. Baik yang mulia, pertanyaan saya cukupkan. Baik, kepada hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang ditanyakan kepada terdakwa? Ada yang mulia. Saya izin mengajukan pertanyaan kepada terdakwa Rajendra. Saudara terdakwa, sebenarnya apa alasan korban memutuskan Anda secara sepihak? Jadi suatu hari saya sedang bertemu teman kuliah saya, kemudian Grace mengetahui tersebut dan Grace mengira saya berselingkuh. Saya sudah menjelaskan kepada Grace, tapi dia tidak percaya dan akhirnya memilih untuk memutuskan saya. Apakah saudara yakin tidak berselingkuh? Saya yakin. Baik, pertanyaan saya cukupkan. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Baik, hadirin yang mulia, pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sehingga korban terganggu psikisnya yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal yang melakukan tindakan tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, apakah ada pertimbangan terakhir? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala hormat yang mulia, mohon pertimbangan kembali. Sebab pada saat kejadian berlangsung, terdakwa Rajendra dan terdakwa Rizky dipengaruhi oleh emosi yang tidak stabil. Terima kasih. Baik, hadirin dimohon untuk tetap tenang. Selanjutnya pembacaan hasil keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Kepada terdakwa, silakan tetap menduduki kursi terdakwa.
Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan Kabupaten Bogor menyatakan terdakwa Rajenda dan Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap korban Grace Felicia. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 45 ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 UU ITE mengenai ujaran kebencian. Terdakwa Rajenda Ragawilapa dan terdakwa Rizky Maulana ditetapkan hukuman selama 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan segala barang bukti akan kami hilangkan agar tidak merugikan pihak manapun. Baik, karena semua rangkaian sidang telah selesai, maka sidang pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor dengan nomor regulasi 002-PID-B-2024-PNBGR atas nama terdakwa yaitu terdakwa pertama Rajenda Ragawilapa dan terdakwa kedua atas nama Rizky Maulana dinyatakan selesai. Baik, dikarenakan putusan hakim telah mutlak, oleh karena itu para majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, dikarenakan seluruh rangkaian sidang kali ini telah selesai, kami ucapkan terima kasih pada para hadirin yang telah datang pada kesempatan hari ini. Dengan itu kami tutup sidang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tampaknya proses persidangan ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan bagaimana proses persidangan ini berlangsung. Namun sebelum saya akhiri, mari kita mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam proses persidangan ini. Selamat siang Bu, bagaimana proses berjalannya persidangan? Apakah berjalan dengan baik dan lancar? Proses persidangan berjalan dengan baik dan lancar walaupun ada sedikit kendala, namun kami dapat menangani. Lalu bagaimana dengan keadaan dari teman terdakwa? Teman terdakwa tetap dijatuhi hukuman yang sama karena ia telah ikut adil dalam tindak pidana tersebut. Apakah keluarga korban mendapat tebusan denda yang cukup jika dilihat dari denda hukumannya? Berdasarkan hasil keputusan bersama yakni pengadilan beserta keluarga korban, nominal dari denda yang sudah ditetapkan pada masing-masing terdakwa cukup untuk menjadi tebusan kepada keluarga korban. Bagaimana keadaan keluarga terdakwa setelah pelaku ditetapkan hukuman selama 6 tahun? Tentunya keluarga terdakwa pasrah dan kecewa terhadap hasil persidangan karena memang sudah semestinya pelaku dijerat hukuman yang berlaku. Mengapa para terdakwa tidak mendapat keringanan atas hukuman mereka? Ya, sebagaimana semestinya, keputusan yang sudah ditetapkan oleh hakim tentunya sudah sesuai dengan undang-undang dan KUHP yang ada. Sehingga keputusan tersebut sudah resmi dan tidak dapat diganggu-gugat. Bu, bisa dijelaskan kembali hukuman apa yang ditetapkan hakim kedua pada kedua terdakwa? Baik, untuk hukuman yang jatuh kepada kedua terdakwa yaitu mendapatkan hukuman penjara selama 6 tahun dengan nominal denda 1 miliar rupiah. Saya rasa pertanyaan ini sudah cukup. Terima kasih. Baik pemirsa, itulah beberapa tanggapan dari pihak yang terlibat dalam proses persidangan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Pada kesempatan kali ini, saya, Askia Konita, selaku reporter, pamit undur diri. Terima kasih.